Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jalur Rizky Pastio. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas acara 6, yaitu membuat tab layout yang berisikan fragment-fragment. Yang isi dalam konten fragment itu adalah terdapat page login dan second up dan beserta homepage-nya. Oke, pertama-tama di sini saya membuat UI. Dengan di fragment pertama, first fragment, di sini saya membuat UI seperti ini, UI seperti ini, dengan kodenya seperti ini. Oke, lalu kedua di fragment membuat UI seperti ini. Lalu second fragment. Second fragment seperti ini. Lalu di sini tampilan homepage-nya desainnya seperti ini. Dan seperti ini code-nya. Dan di login seperti ini code-nya. Lalu masuk ke Java. Oh ya, di main activity seperti ini. Oke, mulai main activity di sini terdapat material itu adalah tab layout dengan menggunakan weight dan height-nya itu word content dan transparent. Lalu terdapat view pager 2 widget, view pager widget. Oke, dengan menggunakan weight dan height-nya, transparent dan transparent dengan ID tab layout dan ID-nya page. Oke, mungkin langsung ke Java-nya. Oke, di sini membuat adapter fragment tab adapter. Oke, di sini tab adapter ini extend to fragment adapter. Oke, di sini di create fragment itu terdapat kondisi jika if posisi sama dengan 0, maka dideklarasikan first fragment ff new fragment return, dan keadaan lainnya if itu posisinya sama dengan 1, itu berada di second fragment. Oke, lalu di first fragment di sini cukup banyak. Oke, pertama-tama mendeklarasikan bottom yang akan digunakan dan text block dan text edit. Lalu di sini saat on create view, di sini saya menggunakan view yang bernama root view inflator dengan ID layoutnya first fragment. Lalu di sini deklarasikan second up ini, button second up ini menggunakan dengan ID sebagai berikut di layout first fragment first. Oke, di sini terdapat set on click listener itu berupa intent. Yang intentnya itu akan mendapatkan
get activity ke home page second class. Startnya dari intent. Oke. Lalu di sini deklarasiin lagi tadi yang ingin digunakan dengan cocokin dengan ID-nya. Lalu di sini terdapat checkbox 1 klik on listener. Terdapat kondisi jika on click, if jika is checklist, jika checkboxnya di checklist akan set enable true, berarti akan enable dapat. Lalu keadaan lainnya else, set on enable-nya false. Itu jika diklik, jika tidak diklik checkboxnya. Lalu di sini deklarasi lagi button set on click listener. If jika checkbox is checklist tadi, jika checkboxnya checklist akan get string mendapatkan teks dari edit text yang sudah dideklarasikan tadi di awal. Oke, intentnya adalah terdapat intent get activity to home page second up dengan output ekstranya sebagai berikut. Intent output ekstranya di sini dengan keadaan lain jika tidak di checklist maka akan memberikan terus harap centang kotak perizinan. Kotak perizinan. Lalu di second fragment di sini sama dideklarasikan dulu button yang ingin digunakan, text edit yang digunakan, dan checkboxnya. Lalu on create view di sini saya menggunakan root view sama saja seperti tadi. Ini juga dideklarasikan ulang yang mempunyai ID ini di fragment second, di kontainer fragment second. Oke, lalu checkbox ini terdapat klik on listener. Jika di on klik checkboxnya pada is checklist, pada button login akan di set enable dapat digunakan. Kalau tidak, akan button loginnya akan di set tidak enable, berarti false ya, false, keadaan false, set enable nya. Lalu di sini terdapat set on click listener, button lock set on click listener. Jika diklik checklist checkboxnya akan get string pada text edit yang bernama 2. Lalu terdapat intentnya terdapat get activity ke homepage login dan mengirimkan input ekstranya berupa username. Get start activity itu dari intent. Lalu keadaan lainnya jika tidak di checklist akan make toss harap centang kotak isinan. Oke, lalu setelah membuat dua fragment, di sini saya akan menyatukan di main activity sebagai page-nya. Disatuin di
main activity. Main activity extendnya apps, terdapat extend apps that activity to untuk di sini deklarasikan tab layout mediator yang dinamakan mediator. Dan di sini ada on create di sini dikasih tab layout sama dengan tab layout yang diberi nama tab layout dengan ID-nya tab layout. Lalu view pager 2 di sini juga dideklarasikan yang mempunyai ID pager. Lalu di sini terdapat tab adapter, tab adapter get support fragment manager to get life cycle. Di pager 2 set adapter, ini adapter ini. Lalu di sini dikasih lagi tab layoutnya, tab layout mediatornya yang bernama mediator. Nah, jika posisi, tadi kan buat kondisi jika posisi 0 kan 0 di tab ini mediatornya ini kan if jika posisi di 0 kan akan ke tab yang sudah di setting pada tab adaptor. Di sini set teksnya adalah second up. Lalu keadaan lainnya akan set teksnya login ke tab yang tidak ber-ID atau position 0. Di sini kan di tab adapter kan ini kan sudah dideklarasikan if jika 0 maka di fragment ke first fragment. Berarti keadaan lainnya berarti posisi 1 kan, posisi 1 di fragment second. Berarti artinya di sini di mediatornya if jika di posisi sama dengan 0 berarti kan di first fragment ya kan, di first fragment di set teksnya second up, set teksnya. Lalu di sini keadaan lain berarti di second fragment di sini akan set text login gitu. Oke, ini menu option yang dipanggil menu public boolean on create option menu yang get menu inflator yang ber-ID kan menu ini. Nah, di ID kan menu akan dipanggil pada di main activity. Lalu booleannya yang dimasukkan apa aja? Lalu di sini terdapat on option item selection. Ini membuat kondisi jika boolean atau icon itu diklik. Di sini saya membuat dua menu. Di sini menu duanya dibuat ini material logout, artinya material dan menggunakan Drupal basic line logout. Kenapa membuat ini? Untuk button logout pada homepage. Oke, homepage login dan sekarang ke homepage login dan second up. Nah, di sini kan saya panggil boolean on create option menu 2 kan, nanti akan tertampil option menunya menu 2
Tuh, jadi boleh yang tadi saat di saat di saat di selection option item selection akan berpindah ke main activity kan di sini terdapat intent di sini. Lalu di sini pada on create uh, deklarasikan intent, dapat intent get intent akan mengambil string di sini yang bernama user view. Intentnya itu get string extract yang terdapat yang diberi nama user name. Oke, mengambil data extract dari intent ini untuk menampilkannya di text view. Terdapat text view yang dinamakan text view yang memiliki ID ini. Nanti tampilan extra view-nya di set text welcome ini spasi plus user name view. Oke, itu di homepage login. Sekarang ke homepage setup. Oke, di sini saya memanggil menu option on create option menu 2 yang tadi baru dibuat. Lalu di sini terdapat public boolean option item selection. Yang jika diklik item yang memilih ID logout ini adalah button yang sudah dideklarasikan tadi. Lalu di sini terdapat intentnya adalah pindah ke main activity class, start activity to intent. Tuh, lalu pada on create sini terdapat intent untuk get intent, mengambil intent. Di sini juga ada deklarasi string berupa user view, email view, dan phone view. Di sini get string extract dan get string extract juga. Nah, di sini tampilkan data pada text view kayak ID, nama, email, dan phone. Nanti akan outputnya sebagai berikut. Oke, kita langsung ke tes running. Oke. Di sini saya belum checklist text box untuk
agreement-nya. Tidak dapat, akan tertampil perizinan. Oke, second up, tekan ke homepage, second up. Lalu di sini terdapat back yang sudah dideklarasikan. Tapi login, oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum